A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Pak Sepdendi SPD MM, dan sekaligus merupakan Ketua PGRI Kabupaten Bandung Barat. Juga yang saya hormati Pak Samid, ini rekan kami juga di Dinas Pendidikan dan juga di PGRI sebagai Wakil Ketua. Selanjutnya yang saya hormati juga Pak Tata Suryadi MPD. Beliau juga selain menjadi pengawas Satuan Pendidikan SD, juga menjadi Wakil Ketua PGRI Kabupaten Bandung Barat dan juga sebagai Ketua KKPS Kabupaten Bandung Barat. Ini banyak sekali kegiatannya beliau. Juga yang saya hormati Pak Slamet, juga ini sebagai pengawas Satuan Pendidikan SD dan sekaligus juga beliau merupakan sekretaris PGRI Kabupaten Bandung Barat. Juga rekan-rekan lainnya di PGRI, Pak Gun Peri, Bu Fitri ya, dan lainnya yang saya hormati, juga terutama untuk narasumber Mbak Diana MPD ini yang menghubungi saya untuk memberikan arahan pada kesempatan kali ini. Beliau juga aktif di newsroom. Terima kasih Bu Dian bisa memfasilitasi kegiatan ini juga. Ini merupakan kegiatan yang baik sekali untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Juga yang terhormat rekan-rekan sekalian peserta webinar pada kali ini, terutama untuk guru-guru SD di Kabupaten Bandung Barat untuk kelas 5 dan kelas 6 terutama. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Kalau yang belum mengenal saya, mungkin saya perkenalkan, nama saya Rustiana. Pada kesempatan ini saya dipercaya oleh pimpinan Pak Kadis dan Pak Bupati untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SD ya. Nah, sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat selama 14 bulan, dan tidak terasa sekarang dimutasi atau dirotasi ke bidang pembinaan SD. Ini merupakan salah satu tindak lanjut dari perubahan SOTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat disesuaikan dengan Permendagri 90 terkait kodering kegiatan. Jadi perlu saya sampaikan dahulu, mungkin untuk SOTK kita yang baru di Dinas Pendidikan, kita mempunyai 4 bidang sekarang. Bidang PAUD dan Dikmas pertama, yang kedua bidang pembinaan SD, ketiga bidang pembinaan SMP, dan satunya sekarang yang pengganti dari BPTK adalah bidang pengembangan kurikulum bahasa dan sastra. Bapak Ibu sekalian, bidang BPTK yang khusus mengurusi pendidik dan tenaga pendidikan, kasih-kasihnya sekarang pindah ke bidang persekolahan, yaitu PAUD dan SD SMP gitu kan. Nah, sehingga di masing-masing bidang itu sebenarnya sekarang
nama kasihnya sama, hanya tinggal objeknya aja yang berbeda, yaitu untuk PAUD, SD dan SMP. Nah, khusus di SD ini kami mempunyai 3 kasih. Yang pertama itu kasih kelembagaan dan sapras. Nah, ini kasih kelembagaan dan sapras ini kalau awalnya itu hanya kasih sapras saja, tapi sekarang ditambah dengan nomenklatur kelembagaan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian mengurus terkait kelembagaan, satuan pendidikannya, misalnya terkait dengan izin kalau yang swasta, atau terkait dengan mutu misalnya gitu kan, dengan LPMP dan lainnya yang menyangkut dengan satuan pendidikan, itu bagiannya kasih kelembagaan dan sapras ya. Kalau saprasnya masih tetap itu terkait dengan ya penyediaan sapras yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini sekarang dijabat oleh Pak Eri ya, masih tetap Pak Eri. Nah, jadi kalau ada apa-apa terkait sapras dan kelembagaan silahkan menghubungi Pak Eri. Kedua, kasih kesiswaan. Nah, kasih kesiswaan sekarang dijabat oleh Bu Popi. Bu Popi ini kasih kesiswaan. Nah, jadi nanti kalau terkait dengan kesiswaan, terkait dengan kurikulum sebenarnya yang ada di persekolahan itu masih ditangani oleh Bu Popi gitu. Seperti misalnya PIP gitu kan. Terus terkait dengan pembelajaran ya yang ada di persekolahan ini semuanya diurus oleh Bu Popi itu. Walaupun sekarang ada bidang kurikulum, pengembangan kurikulum dan bahasa sastra ya. Nah, ini bidang pengembangan kurikulum ini dikhususkan untuk pengembangan kurikulum muatan lokal dan pengembangan bahasa dan sastra. Ini mungkin terkait dengan literasi juga salah satunya ke bidang kurikulum dan bahasa sastra ini. Nah, selanjutnya yang terakhir kasih pendidik dan tenaga pendidikan. Ini sekarang dijabat oleh Pak Edi. Nah, Pak Edi ini awalnya kasih BPTK untuk SMP. Nah, sekarang dirotasi atau dimutasi menjadi kasih BPTK SD. Jadi kami ada 3 orang kasih ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan staf pun ada beberapa yang di rolling juga. Nah, nanti kalau terutama untuk yang mengurus sertifikasi, misalnya tunjangan sertifikasi dan TPG itu bisa ke Pak Angga. Sekarang operatornya yang awalnya adalah Pak Abbas. Itu Pak Abbas sekarang dirotasi menjadi staf di bagian kepegawaian untuk naik pangkat gitu. Nah, itu perkenalan sementara ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya mungkin dari sisi kegiatan pada kali ini saya menganggap bahwa ini merupakan suatu perubahan. Jadi segala hal yang ada di kita, yang ada di dunia ini pasti akan berubah, dan yang tidak berubah hanyalah perubahan itu gitu ya. Jadi apapun pasti akan berubah gitu. Nah, terkait dengan hal itu, maka apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini mendorong kita untuk berubah gitu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dari Maret 2020 sampai saat ini kita masih belajar tidak menggunakan tatap muka dan tidak diperbolehkan gitu. Nah, sehingga mendorong kita untuk melakukan beberapa hal gitu.
Nah, memang dari sisi kita sudah mengantisipasinya dengan beberapa metode pembelajaran itu. Di antaranya metode pembelajaran ada yang online, ada yang offline juga tapi tidak tatap muka, menggabungkan antara dua itu, dan kalaupun tidak bisa kita melakukan jarunjung, yaitu guru kunjung ke rumah siswa gitu kan. Nah, hal-hal itu pun yang menurut kami masih belum efektif 100% karena memang dari sisi siswa kita beragam, dari sisi mutu sekolah pun beragam gitu. Nah, adapun demikian tetap kita harus melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi layanan pendidikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini memacu kita untuk berubah secara cepat gitu. Jadi kalau misalnya perubahan itu ada quantum leap-nya gitu kan. Jadi loncatannya besar, di mana sebelum pandemi kita memang sudah melakukan menggunakan teknologi tapi masih minim gitu. Tapi dengan keadaan saat ini memaksa kita untuk bisa memaksimalkan teknologi ya. Nah, ini juga sesuai dengan perkembangan saat ini, di mana kita sudah memasuki revolusi 4, di mana revolusi 4 ini mulai revolusi industri keempat ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini dari sisi revolusi 4.0, di mana kita sudah memasuki revolusi yang industri yang keempat, di mana revolusi pertama misalnya masih menggunakan mekanik ya, menggunakan mesin uap, air gitu kan. Selanjutnya revolusi industri kedua itu sudah mulai ada mass production atau produksi secara massal, terus mulai jadi ada elektroniknya gitu kan, electricity-nya. Industri ketiga, revolusi industri ketiga ini berkaitan dengan komputer dan otomasi ya. Jadi di mana industri sudah mulai menggunakan komputer dan otomasi, menggunakan robot. Dan sekarang ini revolusi ke industri keempat gitu. Ini terkait dengan cyber physics system ya. Di mana sekarang dicirikan dengan adanya Internet of Things. Jadi segala sesuatu harus menggunakan internet, atau juga ada cloud computing gitu kan, big data. Nah, ini semua bermuara di Internet of Things gitu ya. Nah, tentunya dengan teknologi-teknologi yang ada, kita harus memanfaatkannya secara maksimal gitu, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya saya juga mendapat laporan dari lapangan, ternyata dari sisi pembelajaran ini masih belum efektif, di mana ada beberapa dari sisi masyarakatnya, dari sisi siswanya, dari sisi orang tuanya yang sudah merasa jemu terkait dengan pembelajaran yang tidak tatap muka gitu kan. Nah ini berkaitan dengan misalnya terkait dengan pulsanya yang tidak ada gitu kan. Terus juga dengan adanya di rumah saja, ini menjadi kejemuan bagi siswa. Dan saya mendengar juga ada beberapa yang akhirnya pembelajaran tugas-tugas ini yang mengerjakan adalah orang tua. Nah ini juga tidak baik sebenarnya gitu kan. Nah, supaya hal ini bisa ditingkatkan, tentunya ini harus ada peningkatan. Jadi supaya tidak bosan, ya pembelajaran itu harus dikombinasikan gitu. Jadi tidak monoton. Nah, saya menyambut baik
dari sisi kegiatan pada hari ini, webinar ini terkait dengan penggunaan aplikasi Belajar ID. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran atau webinar ini diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini terutama dari sisi supaya kita bisa memaksimalkan teknologi yang ada gitu kan, sehingga kita bisa mencampurkan atau memvariasikan pembelajaran yang ada di kita supaya siswa didik kita tidak monoton gitu kan. Nah, itu salah satunya gitu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada guna peningkatan kualitas belajar mengajar yang saat ini masih tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, pemerintah pusat terutama banyak kebijakan baru yang diluncurkan terkait dengan Merdeka Belajar. Sekarang itu Merdeka Belajar sudah ada episode ke-7 gitu ya. Yang 2 itu untuk perguruan tinggi dan yang 5 untuk di pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA ya. Nah, di mana salah satunya mungkin misalnya terkait dengan BOS yang dulunya awalnya masuk ke uangnya ke pemerintah daerah dulu baru ke sekolah, sekarang sudah dipercepat dari pemerintah pusat langsung ke sekolah. Dan kebijakan di Dinas Pendidikan ini BOS sekarang dikelola oleh sekretaris di bagian penyusunan program, sehingga untuk BOS SD dan SMP pengurusannya di sana. Jadi nanti kalau rekan-rekan mengurus terkait dengan BOS, silahkan atau koordinasi dengan sekretariat ya. Nah, yang kedua terkait dengan ujian nasional yang dihilangkan, tentunya ini sekarang diganti dengan AKM gitu kan, asesmen kompetensi minimum. Nah, di sisi ini sekarang kita juga sebentar lagi akan melakukan itu ya, karena ujian sekolah itu diganti dengan AKM, ujian nasional itu diganti dengan AKM, maka rekan-rekan sekalian dituntut untuk bisa memahami dan mampu untuk melakukan asesmen kompetensi minimum ini gitu kan, sampai dengan nanti bagaimana mengisi raport. Nah, ini hal-hal ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian ya. Selanjutnya juga terkait Merdeka Belajar banyak ya, terkait dengan misalnya ada guru penggerak, ada organisasi penggerak, dan terakhir sekarang ini yang sedang kita lakukan oleh pemerintah pusat dan bekerjasama dengan kita, itu adalah terkait dengan sekolah penggerak gitu kan. Jadi sekolah penggerak ini nanti akan dipilih oleh beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat ya, dan itu akan ada pendampingan gitu kan, untuk meningkatkan kualitas dari mutu di sekolah itu gitu. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, di bidang SD pun sekarang sedang melakukan seleksi kepala sekolah ya. Nah, di mana seleksi kepala sekolah ini kita sudah melakukan edaran-edaran ke lewat K3S, lewat ke KPS, dan mudah-mudahan ini juga nyampe ke rekan-rekan sekalian, di mana kami harapkan rekan-rekan sekalian yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permendiknas nomor 6 tahun 2018 terkait dengan penugasan guru untuk menjadi kepala sekolah,
silahkan mendaftar ya. Nah, kami melakukan seluas-luasnya. Silahkan rekan-rekan sekalian yang memenuhi syarat silahkan mendaftar. Nah, adapun nanti seleksinya itu terkait ada seleksi administrasi ya. Nah, di dalam edaran itu sudah disampaikan apa saja yang harus disiapkan, berkas-berkasnya. Nanti bisa untuk kejelasan bisa juga bertanya ke kami atau ke pengawas ya. Nah, karena di sana nanti akan ada surat rekomendasi dari pengawas gitu kan. Nah, nanti pengawas pun bisa mengarahkan kira-kira apa saja yang perlu disiapkan ya. Nah, setelah berkasnya lengkap nanti diserahkan ke kami dan kami akan memverifikasinya sesuai dengan berkas yang ada. Nah, setelah itu kalau dirasa lengkap nanti kita akan serahkan ke LP2KSPS. Jadi kami bekerja sama dengan lembaga satu-satunya yang menjadi lembaga untuk menseleksi calon kepala sekolah dan calon pengawas gitu. Nah, setelah itu kita inputkan ke dalam aplikasinya dan selanjutnya akan dilakukan seleksi substansi atau kalau dulu adalah seleksi akademiknya gitu kan. Nah, itu sudah dilakukan oleh LP2KS dan selanjutnya ada seleksi kepemimpinan atau ujian kepemimpinan. Nah, jika memenuhi syarat nanti atau lulus nanti akan dikeluarkan surat keputusan dari LP2KSPS siapa saja yang lulus dari seleksi substansi dan seleksi kepemimpinan. Selanjutnya nanti guru-guru yang tadi sudah dinyatakan lulus seleksi substansi dan ujian kepemimpinan, nah nanti akan diikutkan atau kita menyelenggarakan diklat kepala sekolah yang kisaran waktunya sekitar 4 bulanan tapi tidak in on in kan gitu. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian yang lulus ini lulus semua nanti di diklatnya pun, karena di diklatnya pun kemungkinan ada yang lulus dan tidak lulus. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai nomor register kepala sekolah di pusat gitu kan. Nah, dengan sudah memiliki nomor register kepala sekolah ini nanti bisa saja nanti kita angkat menjadi kepala sekolah. Karena di Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah lebih dari 90 sekolah tidak ada kepala sekolahnya, jadi di PLT kan semua gitu. Nah, itu tidak sehat sebenarnya gitu kan. Apalagi sekarang ada beberapa orang yang menjabat lebih dari 2 PLT-nya lebih dari 1 gitu ya. Jadi dia ada 3 sekolah menjabat gitu kan. Itu tidak sehat menurut saya. Tapi bagaimana lagi, karena kita tidak mempunyai calon kepala sekolah yang sudah bersertifikat. Nah, jadi silahkan saja untuk mendaftar seleksi calon kepala sekolah. Nah, adapun misalnya nanti guru yang CKS-nya yang setelah lulus ini banyak ya, tidak apa-apa, kita akan angkat secara bertahap karena di 2-3 tahun ke depan ini ratusan lagi yang akan pensiun gitu. Jadi kita kekurangan kepala sekolah banyak sekali gitu. Terakhir mungkin rekan-rekan sekalian, saya menyambut baik sekali terkait dengan kegiatan ini, di mana kegiatan ini merupakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru kita yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, terutama untuk guru SD
Dan saya berterima kasih sekali kepada PGRI, Newsroom, dan seluruh panitia yang dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa diikuti oleh rekan-rekan guru secara baik, sehingga nanti bisa diimplementasikan di SD-nya masing-masing gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.